Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 5. Terima kasih untuk pizzanya, Yon. Ayo, langsung ke meja makan saja. Makan malamnya sudah kusiapkan. Ku buatkan jus jambu dingin mau. Suara Sarah terdengar riang. Dion masih terpaku di tempatnya berdiri. Masih bingung harus berbuat apa. Tenang saja. Raka sudah mau pergi. Sarah masih memegang gagang pintu. Membiarkan pintu setengah terbuka. Raka tahu. Sarah mengusirnya. Raka tersenyum ke arah Dion. Terlihat sangat tidak tulus di pandangan Sarah. Kemudian dia melangkah ke arah pintu tanpa berbicara. Dilewatinya Sarah dengan wajah yang sangat dingin. Seolah-olah Sarah tidak ada di situ. Begitu Raka melewati pintu, segera Sarah menutupnya. Raka melangkah ke arah mobil, dengan perasaan kesal. Dibukanya pintu mobil, dengan kasar dan membantingnya. Entah kenapa hatinya benar kesal dengan kejadian di apartemen Sarah. Dengan muka masam dipandangnya lampu kamar apartemen Sarah yang menyala terang di lantai 8 itu. Sungguh di luar dugaan Raka. Sarah yang pendiam dan tidak banyak bicara itu. Lebih liar dari yang dibayangkannya. Selama ini, jika menilik dari sikap Sarah, dia ragu kalau Sarah mempunyai seorang kekasih. Dia tidak pernah mendengar Sarah berpacaran dengan seseorang. Dan beberapa hari terakhir terselip rasa bersalah di hati Raka. Merasa begitu tidak adil memperlakukan Sarah. Gadis baik itu begitu rapuh dan pasrah dengan semua yang dituntut kepadanya. Setelah 3 hari di hotel itu, Raka semakin merasa terlalu berlebihan memperlakukan Sarah. Gadis itu tidak tahu apa, tapi dia menumpahkan semua sakit hati dan kebenciannya pada Sarah. Hari ini, usai mengantar Sarah pagi ke apartemennya, rasa bersalah Raka begitu mengusiknya. Karena itu dengan dalih mengantar sepatu Sarah yang tertinggal di mobilnya, dia mau sedikit memperbaiki sikapnya di depan Sarah. Dia berencana mampir sebentar, mulai bersikap lunak dan meminta maaf untuk banyak hal dari sikapnya yang menyinggung hati gadis itu. Raka tak bisa memungkiri. Karena jasa Sarah dia tidak dipermalukan di tengah orang banyak. Tapi, semua rencana itu urung dilakukan. Semua bermula dari pintu yang terbuka saat dia mengetuk pintu apartemen Sarah. Dan, pertama kali Raka melihat senyum lebar Sarah yang begitu bahagia saat pintu itu terbuka. Ketika roman wajah Sarah berubah dalam sekejap begitu melihat wajahnya, Raka kemudian menyadari Sarah menunggu seseorang. Senyum bahagia itu bukan karena melihatnya. Raka sangat penasaran dengan sosok yang bisa membuat senyum Sarah selebar itu. Karena itu dia mengulur waktu dan sengaja berpura-pura mencari toilet. Diam dia berharap. Itu teman perempuan Sarah meski hampir 100% dia yakin tamu yang ditunggu Sarah adalah seorang laki. Entah kenapa, Raka merasa perlu membuat seseorang yang nantinya muncul itu memperhitungkan posisinya. Karena itu dia memaksa menggunakan kamar mandi Sarah yang berada dalam kamarnya. Hampir setiap apartemen memiliki kamar mandi dan toilet yang terhubung dengan kamar tidur secara langsung. Raka tahu itu. Dan saat pertama kali bertemu dengan laki yang membawa pizza itu, Raka benar tidak menyukainya. Wajah itu terlihat ramah dan pintar merayu. Tentu saja Sarah akan terperdaya dengan sikap itu. Dan setiap perempuan yang melihatnya, pastilah takluk padanya. Apalagi dia terlihat sangat menyenangkan di depan perempuan. Raka mendengus dengan wajah kesal. Perempuan itu memang tidak pantas dikasihani. Dia pantas menerima semua sakit hati Raka. Raka menenangkan hatinya yang entah mengapa menjadi peduli pada kehidupan Sarah. Segera dia menyadarkan dirinya. Tidak boleh terlarut dalam sandiwara ini. Mereka punya kesepakatan dan yang membuat kesepakatan itu juga merupakan ide Raka sendiri.
Sangat memalukan jika kemudian dia mempunyai perasaan berhak atas hidup Sarah, yang not-been hanya istri di atas kertas. Ini perasaan yang aneh. Perasaan yang salah. Raka menghidupkan mobil dan melaju dari parkiran apartemen Sarah dengan perasaan marah. Semua perempuan sama, umpatnya dalam hati. Grace mana? Katanya datang sama Grace. Tanya Sarah sambil membuka kulkas mengeluarkan jus dingin. Sementara Dion sudah duduk menghadap meja makan kecil yang cuma ada 2 kursi itu. Dia menyusul katanya. Masih ada urusan. Jawab Dion sambil matanya tertuju bungkusan makanan yang ada di atas meja. Dion masih merasa tegang dengan pertemuannya dengan Raka hari ini. Laki itu seperti menyimpan rasa tidak senang terhadapnya. Tapi, secara normal, suami mana yang senang jika ada laki yang berkunjung ke rumah istrinya? Tapi, menurut Grace, mereka bukanlah pasangan yang normal. Mereka tidak benar saling mencintai, kan? Raka, suamimu itu benar tidur di sini? Dion mendongak pada Sarah yang sedang menuangkan jus ke dalam gelas dari kotaknya. Menurutmu? Sarah menaikkan alisnya dengan acuh. Tapi kata Grace. Apa kata Grace? Sarah duduk sambil melotot pada Dion. Kamu dengan Raka cuma menikah pura-pura, sahut Dion dengan nada ragu. Set. Sarah meletakkan jari telunjuk di bibirnya. Jangan ada yang boleh tahu tentang ini, ujar Sarah setengah berbisik. Pernikahan ini hanya untuk melindungi keluargaku dan keluarga Raka dari aib yang memalukan, tapi aku tidak ingin kamu mengungkit hal ini lagi. Tapi, Kay, tak ada tapian, aku hanya ingin kamu berjanji, tidak akan membicarakan mengenai pernikahanku ini dengan siapapun. Sarah berucap dengan nada keras. Ya, tapi, kamu berjanjilah demi aku. Sarah mengangkat 2 jarinya ke depan hidung Dion dengan nada memerintah bukan memohon lagi. Tenang saja, Kay. Aku berjanji. Dion mengangkat 2 jarinya juga tinggi menenangkan Sarah. Sarah tersenyum dengan hati lega. Kay, kamu tidak mencintainya kan? Tatapan Dion penuh selidik. Memangnya sejak kapan aku jatuh cinta dengannya? Sergah Sarah kesal. Tapi dia tinggal bersamamu satu rumah? Kamu pikir kami serumah? Tadi, dia cuma mengantar sepatuku yang ketinggalan. Oh, Dion mengurut dadanya dengan senyum puas. Memangnya kenapa? Sarah berdiri mengambil piring dan memindahkan sushi, yakitori dan tempura yang dipesannya dari restoran Jepang favoritnya lewat GoFood tadi ke dalam piring. Ah, tidak. Dion terkekeh. Wajahnya yang tegang sudah berubah riang. Dia sudah berapa kali menyatakan perasaannya pada Sarah, tapi gadis itu kadang hanya menertawainya. Seolah perasaannya hanya sebatas lelucon bagi Sarah. Dan sekarang, dia harus memastikan gadis itu masih bisa dimilikinya. Asalkan dia tidak pernah mencintai orang lain. Soal mencintai dan menunggu, Dion merasa dia sudah ahli melakukan itu. Sarah membuka kotak Pizza Hut, sambil menggigit sepotong pizza supreme kesukaannya. Dia memasukkan lasagna ke dalam mangkok. Kamu belum makan kan? Ayo, makan. Sarah meletakkan piring ke hadapan Dion. Kay, Dion menangkap jemari Sarah yang mengulurkan piring dan memegangnya sambil memandang nanar gadis itu. Kamu tidak benar menikah dengan Raka kan? Matanya memandang Sarah dengan memelas. Astaga, Dion, kalau aku benar menikah dengan Raka, tentunya kamu sudah kutendang dari tadi. Bertamu malam begini, seperti orang kurang kerjaan. Sarah menarik tangannya dengan mulut yang masih mengunyah pizza. Dion tertawa seolah begitu senang dengan apa yang didengarnya. Tak lama bel berbunyi. Grace muncul dengan wajahnya yang ceria. Halo sayang. Kamu baik saja kan? Grace memeluk Sarah yang membukakan pintu. Memangnya aku kelihatan tidak baik? Baik, sahut Sarah sembari menutup pintu. Terakhir kulihat kamu bertukar cincin di depan altar. Kamu tidak baik. Baik saja.
Grace tertawa menggoda. Sarah mencubit pinggang temannya itu dengan kesal. Dion mana? Grace langsung masuk disambut batuk Dion dari meja makan. Sarah mengambil kursi kecil dari sudut dan mereka bertiga menghadap meja. Aku sudah makan. Grace sudah menolak sebelum Sarah menawarkan. Tapi, pizza sepotong bolehlah. Dengan cueknya Grace mengambil sepotong pizza dari atas meja. Hei, Grace, kita harus bicara. Sarah melotot pada Grace. Ya, ada apa? Grace nyengir sambil mengedipkan mata pada Dion yang asyik mengunyah sushi. Kamu cerita apa saja dengan Dion? Tanya saja orangnya. Grace mengangkat pundaknya sambil memonyongkan bibirnya ke arah Dion. Kamu tidak perlu juga cerita ke Dion masalahku dan Raka, protes Sarah. Sepertinya perlu, Sar. Grace mendekatkan wajahnya ke arah temannya itu. Karena jika tidak ku ceritakan, ada yang gantung diri karena patah hati waktu mendengar pernikahanmu. Grace tergelak. Dion pura tidak mendengar pembicaraan dua gadis itu. Dia sibuk memasukkan makanan ke mulutnya. Sarah menaikkan bibir bawahnya dengan muka merah padam. Lebay. Dipukulnya bahu Grace. Serius. Kay. Aku hampir gila lo mendengar kamu menikah. Dion berkata lirih. Kalian berdua memang sekongkol. Wajah Sarah merengut. Pokoknya, apapun yang terjadi tidak boleh ada yang tahu. Pernikahan ini pura. Sampai aku bercerai dengan Raka, ujar Sarah dengan tegas. Hah, kalian akan bercerai? Dion terbelalak antara terkejut dan senang yang tidak bisa dia sembunyikan. Memangnya kamu kira, aku berencana hidup lamanya dengannya? Sarah menyendok lasakna lalu menghempaskan sendok yang dipegangnya ke mangkok. Mengingat wajah dingin Raka membuatnya benar kesal. Betapa arogannya laki itu tadi. Bahkan cenderung memaksakan kehendaknya. Selalu berusaha mempermalukan Sarah dengan semua sikapnya itu. Aku akan menunggumu. Kay. Dion menatap wajah gadis yang dari lama disukainya itu tapi tidak pernah benar menanggapinya. Menunggu untuk apa? Sarah melotot pada Dion. Menunggu kamu mencintaiku, jawab Dion dengan wajah serius. Grace terkekeh melihat sikap Dion. Ayolah. Yon, realistis sedikit dong. Statusnya sekarang istri orang lo, goda Grace. Tapi dia bukan benar jadi istri orang, jawab Dion senang. Tapi, aku mohon perlakukan saja aku seperti benar istrinya di depan orang banyak. Aku harus menghormati pernikahan ini meskipun tidak benar menjalaninya, desa Sarah. Mereka mengobrol banyak hal hampir sampai tengah malam. Sampai kemudian Grace dan Dion pamit pulang. Sarah memandang langit kamarnya yang temaram. Tiba dia teringat pada Raka. Dirinya benar muak dengan sikap Raka yang semakin menjadi. Dia pikir, dirinya selalu lebih tinggi dari orang lain. Berusaha mengatur dan mengendalikan orang sesukanya. Sarah mendorong kakinya dengan kesal. Bahkan di depan tamunya, Raka bersikap seperti Sarah tidak ada apa-apanya. Masih diingatnya perkataan Raka. Ternyata kamu di luar perkiraanku. Hanya kelihatannya saja polos. Memikirkan hal itu membuat Sarah naik darah. Dia kira, dia berhak menilai aku. Dengus Sarah dalam hati. Selama ini Sarah tidak pernah membiarkan orang melecehkannya baik dengan perkataan maupun tindakan. Dan Raka dengan gayanya yang sombong itu entah berapa kali membuat Sarah selalu merasa rendah. Sarah berjanji pada dirinya, tidak akan dibiarkannya Raka menghinanya lagi. Semingguan ini Sarah disibukkan dengan persiapan event Surabaya Fashion Parade yang diadakan kurang dalam waktu sebulan ke depan. Hampir seharian sampai malam Sarah di butik. Dari memilihkan busana apa saja yang diikut sertakan dalam fashion show tersebut sampai memeriksa kualitas busana. Sarah adalah orang yang sangat detail dalam urusan kualitas rancangannya. Dia tak mau satu benang saja ada yang mencuat dari jahitan.
Karena dia tahu itu akan menjadi bahan pergunjingan media fashion. Ajang fashion show ini juga menjadi momentum berkumpulnya para pakar mode Indonesia, fashion designer, selebgram, influencer dan selebriti. Sarah tidak ingin mensia-siakan kesempatan tersebut untuk memperluas jaringan kerjanya. Tema yang diusung pada Fashion Week kali ini ada dua, yaitu Modern Smart dan Definity Essence. Sarah lebih fokus pada tema yang kedua karena rancangannya untuk tahun ini kebanyakan model gaun pesta yang menonjolkan keindahan lekuk tubuh perempuan. Pertemuan Sarah dengan Dion pun cukup intens selama beberapa hari belakangan. Hal itu dilatar belakangi hubungan kerjasama mereka. Untuk keperluan peragaan busana kali ini, Sarah menggunakan Dion's Agency untuk memeragakan busana rancangannya. Dion menggunakan kesempatan itu untuk lebih dekat dengan Sarah. Setiap ada waktu, Dion akan berkunjung ke butik Sarah. Dari sekedar pura mendiskusikan model yang tepat untuk Sarah sampai sengaja mengantarkan makanan ke ruang kerja Sarah. Dan anehnya juga dalam seminggu ini, Raka pun tak ada kabar beritanya. Seperti hilang ditelan bumi. Untuk hal itu, Sarah juga tak ambil pusing. Di Sabtu siang, Dion datang ke butik Sarah sambil membawakan makan siang untuk Sarah. Seperti biasa menu restoran Jepang favorit Sarah. Malam ini ada acara, Kay? Tanya Dion. Sarah menggeleng sambil mengunyah onigiri di tangannya. Memangnya kenapa? Temani aku menghadiri pesta ulang tahun teman dong. Sarah mengernyit dahinya. Kamu kan tahu, aku tidak suka ke pesta. Tolak Sarah. Tapi ini, tamunya terbatas, tempatnya juga tidak ramai. Acaranya di Palimanan. Sarah memandang Dion ragu. Restoran yang disebutnya tadi berada di tepi salah satu lapangan golf di kota Surabaya. Tenang saja. Nanti ada Grace juga. Dia diundang juga loh. Kok bisa ada Grace? Adik yang punya acara pacarnya kakak Grace. Oh, mau kan? Kay, mimik wajah Dion memohon. Nanti ada yang kenal aku. Gimana? Aku sudah menikah loh. Statusnya. Tak ada yang kenal. Ku jamin. Dan lagi, di sana ada Grace, ujar Dion. Sarah mengambil ponselnya dan menghubungi Grace memastikan dia hadir di sana. Setelah Grace membenarkan, akhirnya Sarah mengiyakan. Hitung Sarah membuang kepenatan. Berhari-hari berkutat dengan kain dan berbagai bahan rupa busana. Oke, tapi sebentar ya. Dion tertawa girang setelah mendengar persetujuan dari Sarah. Deal, ku jemput. Jam 8 malam. Sarah cuma tertawa kecil melihat euforia Dion. Sebenarnya Sarah hanya ingin membalas kebaikan Dion. Belakangan ini banyak membantunya menyelesaikan banyak deadline yang berhubungan dengan persiapan Fashion Week yang akan diikutinya. Di tengah kesibukan Sarah menyelesaikan banyak urusan yang terbengkalai karena pernikahannya. Dion sesaat tak bisa mengedipkan mata saat melihat Sarah keluar dari lift dan tiba di lobi apartemen dengan gaun panjang di bawah selutut yang memamerkan kakinya yang bagus dibalut sepatu strappy warna hitam. Atasan les hitam model off-shoulder membuat bahu putihnya terlihat seksi dan elegan. Perpaduan dengan bawahan satin berwarna hijau lumut gelap dengan volume setengah mengembang membuat tampilan Sarah sangat anggun. Sebuah klakbak mungil berwarna hitam dari Ladies Club Purse menyempurnakannya. Dion terpesona. Pak Amin yang lagi berdiri di belakang meja lobi ikut tertegun. Mbak Sarah cantik sekali. Hei, kita akan terlambat jika kamu melongo saja di situ. Sarah berjalan melewati Dion menuju Toyota Alphard Dion yang terparkir di depan gedung apartemen. Dion segera tersadar. Dengan senyum lebar, segera membukakan pintu untuk Tuan Puteri ini. Momen langka. Sarah mau keluar di acara pesta teman Dion. Biasanya Sarah paling susah diajak ke acara seperti itu. Sepanjang jalan, Dion tak hentinya melirik ke arah Sarah. Dia yakin, gadis yang menjadi pasangannya malam ini adalah yang tercantik.
Sesampainya di Palimanan Resto, tamu sudah cukup banyak yang datang. Pesta ulang tahun barbek di tepi lapangan golf. Iringan live music menyambut mereka. Suasana benar santai tapi eksklusif. Wine, koktail dan aneka beverages yang dapat berjejer rapi di atas meja mengarah ke arah lapangan golf yang tampak temaram di bawah lampu taman tinggi di pinggir lapangan. Dion meraih tangan Sarah, hendak menggandengnya tapi ditepis Sarah dengan halus. Mereka segera bergabung dengan tamu lain yang kebanyakan adalah para pengusaha muda dan kalangan crazy rich-nya Surabaya. Dion bertegur sapa dengan beberapa tamu kenalannya. Sementara Sarah membuntutinya dari belakang sambil cari Grace. "Hai, Dion." Alex si empunya hajat menyambut mereka. Dion segera memberi selamat pada Alex, dan berbicara basa-basi dengan beberapa orang teman Alex. "Siapa gadis yang kamu bawa, Yon? Salah satu modelmu? Atau pacarmu?" goda Alex sambil melirik Sarah yang berdiri anggun di belakang Dion. "Oh, iya. Kenalkan ini Sarah." Dion berbalik dan memberi jalan kepada Sarah untuk bersalaman dengan Alex. "Kenalkan, Sarah, istriku." Sebelah tangan melingkar di pinggang ramping Sarah dan sebelahnya lagi mengangkat lengan Sarah ke arah Alex. Sarah terkejut dan menoleh ke samping dengan refleks. Wajah Sarah hanya berjarak beberapa centi saja dari wajah laki yang telah berdiri di sampingnya. "Raka." Sarah tersentak. Entah dari mana datangnya. Raka telah berdiri dengan gagah memeluknya mesra dari belakang. Raka tersenyum kecil sebentar ke arahnya kemudian tersenyum lebih lebar ke arah Dion, Alex dan beberapa orang lagi di depan mereka. "Ini Alex." Raka menganggukkan kepala ke arah Sarah, yang wajahnya tiba-tiba merona seperti kepiting rebus. Alex menjabat tangan Sarah dengan bingung. Matanya bergantian melihat ke arah Raka dan Dion. Sementara Dion seperti orang linglung tak bisa berkata apa-apa. "Alex salah satu kolega bisnis kita untuk hotel yang hampir finishing di Jogja. Dia salah satu perancang interiornya," ujar Raka kemudian. "Halo Sarah," sapa Alex. "Maaf kemarin tidak bisa menghadiri perkawinan kalian. Aku lagi di Jogja ada meeting yang tidak bisa ditinggalkan." Alex melempar senyum ke arah Sarah, yang hanya disambut Sarah dengan senyum juga walau terkesan memaksa. "Tak apa, Lex. Acaranya juga sederhana saja." Raka menyeringai sopan. "Oh, iya. Terima kasih Pak Dion sudah mengantarkan Sarah ke sini." Raka menepuk bahu Dion yang masih berdiri di sebelah Sarah. Dion tak menjawab. Kakinya lemas seperti orang yang kalah dalam perang. "Silahkan Lex jika mau menyapa tamu yang lain. Kami permisi mau ambilkan minum dulu." Raka pamit kepada Alex sambil menggandeng tangan Sarah meninggalkan Dion yang masih terpaku seperti patung di tempatnya berdiri. Raka menarik tangan Sarah menjauh dari kerumunan tamu menuju ke arah pinggiran lapangan golf. Tapi Sarah segera membebaskan jemarinya dari genggaman Raka dengan kasar ketika sampai di tempat yang agak jauh dari orang. Apaan sih?" Sarah melotot pada Raka. "Kamu sedang apa di sini?" tanya Raka datar. "Kamu juga sedang apa di sini?" Sarah melengos dengan jengkel. "Aku diundang ke sini." "Aku juga diundang ke sini." "Kenapa? Memangnya cuma kamu yang boleh datang?" "Sejak kapan kamu berteman dengan Alex?" "Bukan urusanmu. Rasanya. Baru tadi aku mengenalkan kamu kepadanya." "Bagaimana cara dia mengundang kamu kalau dia saja tidak kenal denganmu?" sahut Raka. "Sudah kubilang, bukan urusanmu. Kamu pergi dengan laki mesum itu ya." "Hei, jangan sembarangan kalau bicara. Dia temanku. Kamu tidak berhak berbicara begitu tentang dia." Entah kenapa, Raka merasa ada sedikit rasa lega ketika Sarah dengan murka berteriak padanya bahwa Dion adalah temannya. "Setidaknya, dia lebih baik memperlakukan aku daripada kamu. Yakin dia cuma temanmu? Kalian tampak intim sekali. Kalau dia pacarku, memangnya kamu mau apa?"
Ingat perjanjian kita. Kamu tidak boleh ikut campur urusan pribadiku. Termasuk siapa yang boleh menjadi temanku dan siapa yang boleh jadi pacarku. Sarah benar marah. Tidak pernah dia sebanyak ini berbicara dengan luapan emosi kepada seseorang. Baru kali ini rasanya dia benar murka. Terserah kamulah. Tapi di depan semua temanku, kamu adalah istriku, tegas Raka. Kamu harus bilang padaku jika menghadiri party seperti ini. Karena aku punya banyak kenalan di kota ini. Siapa tahu kejadian seperti malam ini nanti bisa membuat orang lain curiga. Sejak kapan aku harus melapor semua urusanku kepadamu? Sejak hari ini. Raka menatap Sarah tajam seolah mengisyaratkan dia tidak mau dibantah. Kamu kan sudah bilang, kamu tidak akan larang aku. Aku salah. Kesepakatan berubah. Apa, kamu benar? Benar ya? Benar tidak berperasaan. Sarah menatap Raka dengan putus asa. Kesepakatannya kita rubah sedikit. Bukan kita, tapi kamu. Semua selalu sesuai keinginanmu. Suara Sarah menjadi serak. Suaranya hampir hilang di tenggorokannya karena rasa sakit hatinya terhadap apa yang dilakukan Raka. Bukan lagi kesepakatan jika semua hanya berdasarkan kehendak sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Raka menarik tangan Sarah menuju ke arah Alex yang lagi asyik ngobrol dengan teman dekatnya. Lex, sepertinya kami tidak bisa lama. Kami harus pulang cepat. Loh, pestanya belum benar dimulai, Kak. Maaf Lex. Mama telepon sepertinya penting. Dia sepertinya tidak bisa lama jauh dari menantu kesayangannya ini. Raka tertawa sambil memeluk pinggang Sarah. Sarah menggeliat dari pelukan Raka, menyatakan ketidaksukaannya. Bukannya, kamu yang ingin cepat pulang? Pengantin baru biasanya paling susah diajak keluar. Alex tergelak. Ah, kamu tahu saja. Lex. Raka meninju kecil bahu temannya itu sambil tertawa. Oke, baiklah. Hati di jalan kalau begitu. Alex balas meninju bahu Raka dengan gaya menggoda. Oh, ya, semuanya. Aku duluan. Ya. Raka pamit sambil membawa Sarah berbalik arah. Hei, Sar, mau kemana? Tiba Grace menghadang. Bersambung dulu ya teman-teman.